يا معشر المسلمين أجرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فلتقول أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku haqqil mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Ayyuhal hadirun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ayyuhal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kepada jemaah sekalian, anak-anakku dan saudara-saudaraku, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Wabil khusus khatib sendiri. Takwa ini bukan hanya sekedar ritual kita di atas sejadah, namun juga sebagai jangkar penyeimbang hidup kita dalam menghadapi berbagai permasalahan, harapan, dan usaha yang sedang dan akan kita hadapi. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang benar-benar bertakwa, maka Allah akan pasti memberikan jalan keluar baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap dari kita pasti merasakan kecemasan, ketakutan, bahkan sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi. Baik itu permasalahan, masa depan, rezeki, usaha, dan bahkan kesuksesan yang akan datang, yang akan kita hadapi nantinya. Kecemasan itu manusiawi. Namun Islam mengajarkan kita dua hal, yaitu ikhtiar dan tawakal. Karena Allah selalu mengingatkan kita, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya seseorang itu tidak akan mencapai kesuksesannya, rezekinya, kecuali atas apa yang telah diusahakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhtiar dan tawakal bukanlah dua kutub yang berbeda, namun dua hal yang saling melengkapi. Para ulama menggambarkan antara ikhtiar dan tawakal ini ibarat dua dayung yang kita sedang kayuh dalam menghadapi ombak di lautan. Adapun sebelah kanan adalah ikhtiar zahiriyah kita. Adalah dayung yang sebelah kiri adalah ikhtiar tawakal batiniah kita. Apabila kita mendayung kedua-duanya, insya Allah sampan kita akan bisa cepat mengarungi badai permasalahan di depan, sesuatu yang tidak menentu di depan. Namun jika sebaliknya kita hanya memakai satu dayung saja, maka sampan kita akan berputar di satu tempat hingga tidak tahu tujuannya kemana. Dalam hal ini, menurut kacamata behavioral science atau ilmu perilaku manusia, ada satu teori yang disebut dengan teori cognitive reprogramming atau membikai ulang pikiran kita. Seseorang yang tidak memiliki fondasi tawakal, saat usahanya, apa yang diusahakan olehnya menemui jalan buntu, ia akan melihat kesulitan itu sebagai tembok mati. Namun, sebagai orang yang memiliki niat tawakal kepada Allah, dia akan melihat kesulitan ini sebagai satu didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesulitan apa yang dihadapi saat ini tidak lagi merusak mental kita masing-masing. Karena kita sadar bahwa apa yang kita hadapi saat ini
baik itu tantangan atau masa depan yang belum tentu, Allah sedang mendidik kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keselarasan iman ini antara usaha dan ikhtiar secara nyata telah dicontohkan dalam sejarah masa lalu, di mana suatu hari ada seorang saudagar yang membawa unta merah yang mahal harganya di Madinah. Kemudian saudagar ini tidak mengikat unta tersebut. Melihat perilaku lalai ini, Rasulullah menegur seorang saudagar ini. Wahai fulan, kenapa engkau lepaskan untamu? Maka orang ini dengan ringannya dan acuhnya menjawab, ya Rasulullah, jika aku bertawakal kepada Allah, kalau Allah takdirkan untaku ini hilang, meskipun aku ikat kuat-kuat, pasti akan hilang. Dan jika Allah takdirkan tidak hilang, meskipun aku lepas, tidak akan kemana-mana. Mendengar logika yang salah ini, Rasulullah langsung bersabda dengan tegas, i'tilha wa tawakkal. Hendaklah kamu ikat dahulu, barulah setelahnya kamu bertawakal. Hal ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar pada zaman di mana seorang yang soleh, yang dia hanya berzikir sehari semalam di dalam masjid tanpa ada usaha. Maka Abu Bakar mengatakan kepada orang itu, keluarlah dan bekerjalah. Sesungguhnya langit tidak akan pernah menurunkan uang, emas dan perak. Oleh karenanya hukum antara ikhtiar dan tawakal ini merupakan mutlak dalam kehidupan kita. Bahwa Allah memberikan rezeki kesuksesan atas masa yang akan datang itu tersebar di dunia ini. Hanya saja rezeki itu tersembunyi di dalam peluh keringat kita, dalam interaksi sosial kita, dalam setiap planning yang kita rencanakan, dalam setiap profesionalisme belajar dan bekerja kita. Dan bahkan kita diajarkan oleh Rasulullah untuk menirukan perilaku burung. Ia harus mengepakkan sayap, terbang keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut kosong, menghadapi terpaan angin, hingga akhirnya ia bisa pulang dengan perut yang kenyang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari mimbar ini, mari kita tancapkan prinsip hidup yang sederhana namun berbobot, yaitu ikhtiar itu penting dan tawakal itu mutlak. Kedua hal ini mendidik jiwa kita agar kita menjadi manusia yang tidak materialistis, yang hanya melihat segala sesuatu dari hitungan fisik di atas kertas semata. Sebab dalam realitas kehidupan nyata, kita semua sering menyaksikan bahwa usaha lahiriah kita tidak selamanya berjalan dengan sepadan dengan harapan yang kita gantungkan. Ada misteri rahasia takdir yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh logika matematika manusia. Terkadang kita sudah memeras seluruh tenaga kita, waktu kita habis, strategi kita sudah matang, namun ternyata hasil yang kita raih jauh di bawah yang target kita harapkan. Tetapi di hari yang lain, ketika kita merasa usaha kita biasa-biasa saja, Allah justru membukakan rizki kesuksesan yang melimpah ruah di luar dugaan. Disinilah berlaku dengan teori ridho atau sifat rela atas apapun yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Dalam hadis Rasulullah menyebut, termasuk keberuntungan dan kebahagiaan anak Adam adalah kerelaan terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya. Namun sebaliknya, dan termasuk kesengsaraan anak Adam adalah sikap benci, tidak menerima terhadap apa yang telah Allah tetapkan baginya. Namun kita juga ingat, usaha yang kita lakukan, cita-cita yang kita sematkan dalam hidup ini, itu tidak lain dan tidak bukan
tergantung pada usaha kita masing-masing. Karena Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan secara praktis instan kesuksesan itu kecuali diri kita yang berusaha, diri kita yang merubah, diri kita yang memplanning, diri kita yang mengusahakan atas usaha dan harapan yang sudah kita rencanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kekuasaan fisik dan pikiran kepada kita untuk terus mengetuk pintu langit melalui ikhtiar-ikhtiar mulia kita. Dan semoga Allah menghiasi batin kita dengan keteguhan iman agar kita senantiasa menjadi hamba yang ridha, tenang, dan ikhlas atas apapun takdir yang telah Allah gariskan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum min sa'iri min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah tangan kami ya Allah, kaki kami, pikiran kami untuk selalu berusaha, bekerja dan berikhtiar di jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, berikanlah kami rezeki dan kesuksesan yang berkah, yang dengannya kami bisa beribadah dengan tenang kepadamu ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah sifat tawakal yang sejati di dalam dada kami. Ringankanlah beban di pundak kami dengan kesadaran bahwa Engkau adalah sebaik-baik pengatur urusan. Jika Engkau takdirkan usaha kami berhasil ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur. Dan jika Engkau takdirkan untuk menunda keberhasilan itu, hiasilah hati kami ya Allah dengan kesabaran, kelapangan dan ridha atas ketetapan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم أرنا الحق حقا وزدنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويذكر الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم فاذكروا الله أكبر. أقيموا الصلاة. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله